Selamat pagi buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Naomi Giovanni Sinaga, NPM 1981537, Fakultas Teknik Prodi Industri, kelas A1, Universitas Medan Area. Baiklah, manajemen dan perkembangannya. Manajemen adalah bidang yang sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan. Mengapa? Karena 1. Tidak ada perusahaan yang dapat berhasil baik tanpa penerapan manajemen secara baik. 2. Manajemen menetapkan tujuan usaha untuk mencapai tujuan serta memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. Ketiga, manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. Nah, ada beberapa definisi tentang pengertian manajemen yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai susunan-susunan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua, manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu teknik, maksud, dan tujuan dari sekelompok manusia yang ditetapkan, dijelaskan, dan dijalankan. Jadi, kesimpulannya yang dapat diambil dari kedua definisi yang sudah saya jelaskan yaitu 1. Manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua, manajemen hanya dapat diterapkan pada sekelompok manusia yang bekerja sama secara formal serta mempunyai tujuan yang sama pula. Nah, adapun dasar manajemen sebagai perkembangan manajemen ialah yang pertama, adanya kerjasama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal. Yang kedua, adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama akan dicapai. Dan yang ketiga, adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Dan yang keempat, adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik. Dan yang kelima, adanya human organizing. Nah, adapun juga manajemen mulai berkembang berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, terjadi pemisahan antara rumah tangga konsumen atau disingkat dengan RTK dan rumah tangga produksi atau RTP dan berkembangnya ekonomi terbuka. Kedua, sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya semakin bertambah. Yang ketiga, timbul persaingan yang tajam di antara RTP. Yang keempat, timbulnya serikat-serikat buruh yang menuntut adanya perbaikan-perbaikan jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja, perpendekan jam kerja, serta penolakan kerja paksa. Dan yang kelima, yang terakhir adalah adanya kemajuan teknik yang cepat yang mengakibatkan timbulnya revolusi industri. Nah, ada penelitian ilmu manajemen. Para peneliti menulis dan pakar ilmu ini terdiri dari beberapa orang serta berasal dari berbagai negara seperti Frederick Wilson Taylor dan Henry Fayol serta yang lainnya. 1. Frederick Wilson Taylor atau disingkat dengan F.W. Taylor. Pada tahun 1956 sampai 1915, seorang sarjana teknik yang berasal dari Amerika Serikat dan memimpin perusahaan Bethlehem Steel Company dikenal sebagai Bapak Scientific Management atau manajemen berdasarkan ilmu karena dialah orang yang pertama yang mengemukakan ide serta mendapatkan dasar-dasar ilmu pengetahuan manajemen. F.W. Taylor melakukan penelitian terhadap gerakan-gerakan dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Penelitiannya dikenal dengan Time Dimension Study. Hasil penelitiannya dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya sehingga perbandingan antara masukan dan pengeluaran semakin lebih besar. Nah, pada tahun 1911, F.W. Taylor ini menerbitkan suatu buku
yang berjudul The Principles of Scientific Management, yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan dengan sejumlah lukisan-lukisan sederhana bahwa kerugian besar yang dialami Amerika Serikat disebabkan oleh kurangnya efisiensi hampir di semua bidang kegiatan sehari-hari. Yang kedua, berusaha meyakinkan pembaca bahwa obat untuk mengatasi efisiensi adalah terletak dalam manajemen yang baik serta sistematis, bukan dengan mencari orang-orang yang istimewa atau yang luar biasa. Yang ketiga, membuktikan bahwa manajemen yang baik, yang paling baik ialah ilmu pengetahuan yang sungguh-sungguh murni yang didasarkan atas hukum-hukum, aturan-aturan, metode-metode, sistem-sistem, dan asas-asas yang disusun dengan jelas. Nah, ada juga asas-asas manajemen menurut si F.W. Taylor ini. Yang pertama, pengembangan metode-metode kerja yang terbaik. Yang kedua, pemilihan seni pengembangan para pekerja. Yang ketiga, perusahaan untuk menghubungkan serta mempersatukan metode kerja yang terbaik dan para pekerja yang terpilih dan yang terlatih. Yang keempat, kerjasama yang harmonis untuk manajer dan non-manajer, meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan suatu pekerjaan. Jadi, kesimpulan penelitian si F.W. Taylor ini adalah, yang pertama, penelitiannya dimulai dari stop level, yang artinya kita tahu penelitiannya dimulai dari buruh hingga ke tingkat manajer. Yang kedua, penemuan F.W. Taylor disebut dengan Scientific Organizing of Labor atau penyusunan tenaga kerja secara ilmiah. Nah, ajaran Taylor sering disebut Taylorians, dan dengan studi The Mansion Study ini berhasil menarik tenaga buruh sebanyak-banyaknya, dan inilah keberatan kaum buruh terhadap sistem F.W. Taylor pencipta functional organizing. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya paparkan pada saat ini. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para pendengar, kiranya mau dimaklumi dan dimaafkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Yogi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yogi Nanda Putra Simarmata, MPM 1981585. Di sini saya akan menjelaskan tentang para peneliti ilmu manajemen, yaitu Henry Fayol. Henry Fayol adalah seorang insinyur pertambangan dan berasal dari Prancis, bekerja pada perusahaan tambang batubara, juga seorang perintis, peneliti, dan pakar dari Scientific Management tahun 1916. Penelitiannya diterbitkan dalam buku yang berjudul General and Industry Management. Penelitian Henry Fayol berhasil memudahkan beberapa asas yang praktis dan sederhana yang dapat dipergunakan dalam menjelaskan pekerjaan seorang manajer. Beliau juga mengembangkan perundang-undangan tentang manajemen yang terdiri dari fungsi-fungsi. Di dalam buku Henry Fayol menuliskan penemuannya bahwa kegiatan-kegiatan dalam usaha industri dibagi dalam 6 bagian, yakni 1. Teknis produksi, 2. Komersil atau pembelian, pertukaran, dan penjualan, 3. Finansial, yaitu mencari modal dan pemanfaatannya secara optimal, terus 4. Orang-orang, 5. Pembukuan dan termasuk statistik. Menurut Fayol, kualitas yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan juga memiliki beberapa aspek seperti 1. Jasmani yang sehat, giat dan tangkas, 2. Mental, yaitu kesanggupan memahami dan bekerja, kesanggupan menilai ketangkasan pikiran, dan kesanggupan menyesuaikan diri. 3. Moral yang harus tegas, bertanggung jawab, inisiatif, setia, dan bijaksana. Dan 4. Erudisi tukar, yaitu latar belakang pendidikan yang luas, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan khusus yang sesuai dengan fungsinya. 5. Pengalaman, terutama menyangkut berbagai bidang kegiatan seperti di atas. Henry Fayol juga mengemukakan bahwa di dalam organisasi yang baik harus diterapkan asas-asas manajemen yang umum,
seperti sebagai berikut: 1. Asas pembagian kerja, 2. Asas wewenang dan tanggung jawab, 3. Asas disiplin, 4. Asas kesatuan perintah, 5. Asas kesatuan jurusan atau arah, 6. Asas kepentingan umum, 7. Asas pemberian gaji yang wajar, 8. Asas pemusatan wewenang, 9. Asas histeri atau asas rantai berskala, 10. Asas keteraturan, 11. Asas keadilan, 12. Asas kestabilan masa jabatan, 5. Interactive case initiative, 14. Initiative corps. Kesimpulan penelitian Henry Fayol: semua asas di atas berlaku untuk semua organisasi atau organisasi kecil, organisasi besar, organisasi pemerintah, organisasi swasta, organisasi perusahaan sosial, dan lain-lain. Dalam praktek kita harus lebih efektif mempertimbangkan kondisi kebutuhan yang ada. Pokok-pokok perbandingan manajemen. 1. Soft level management, yaitu orientasi level dari tingkat bawah ke tingkat atas organisasi atau dari tingkat buruh ke tingkat top manajemen. 2. Production oriented, peningkatan produksi secara langsung yang cenderung menyamakan buruh dengan mesin. 3. Pencipta organisasi fungsional, fungsionalisasi kegiatan dalam level operasi berdasarkan spesialisasi karena kemenguasaan fungsi perencanaan dari fungsi operasi, pelaksanaan spesialisasi atau kejuruan pada tingkat pelaksanaan, mengutamakan penggunaan tenaga kerja. 4. Ruang lingkup teori manajemen, skup dari teori manajemen sempit dan sering dikatakan manajemen pabrik. Diperhatikan atau diabaikannya juga tidak berhasil mengungkapkan fungsi-fungsi manajemen karena aspek-aspek yang lebih kurang umum. Sekian dari pembahasan yang bisa saya terangkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Sahabat Petrus Tambunan, NPM 1981-5009. Berikut saya akan menjelaskan sebagian daripada materi organisasi manajemen industri. Yang pertama yaitu B. Tujuan manajemen menurut tipenya terbagi atas: 1. Profit objektivis, bertujuan mendapatkan laba bagi pemiliknya. 2. Service objektif, bertujuan memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen, artinya mempertinggi nilai barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. 3. Social objektivis, mementingkan nilai guna diciptakan perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat. 4. Personal objektif, menghendaki para pekerja secara individual, ekonomik, sosial, psikologi, mendapat kepuasan di bidang pekerjaannya dalam perusahaan. Riset tentang tujuan-tujuan organization, artinya bagi para manajer telah diselidiki dalam berbagai proyek riset. Hasil riset tersebut adalah: yang pertama, efisiensi maksimalisasi laba. Yang kedua, pertumbuhan organisasi, kepemimpinan industrial, dan stabilitas organisasi. Ketiga, pertimbangan dalam bidang kesejahteraan pegawai. 4. Kepentingan sosial dan masyarakat, organisasi, kepemimpinan tinggi. Dan C. Fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli, yaitu J.R. Terry, John F. May, Louis M.C. Namara. 1. Planning, 2. Organizing, 3. Actualing, 4. Controlling. Berikut planning, organizing, motivating, controlling. Dan menurut para ahli yang berikutnya, Allen: leading, planning, organizing, controlling, planning, programming, budgeting, system, Harold Cons and Dr. S.P. Prof. Drs. D. Lingkungan,
menurut F.A. Henry Newman Seguin, Care de Donnell 1, planning, yang kedua organizing. Berikutnya the planning, the organizing, perencanaan, pengorganisasian. 3. Commanding, staffing. 4. Coordinating, directing, motivating, controlling, pengarahan, pengorganisasian. Yang kelima, controlling menurut How Newman, pengontrolan, controlling, evaluating. Dan menurut ahli berikutnya yaitu Lyndall F. Ulrich, Arthur John D. Coolidge, Miller. Yang pertama, planning, organizing. Yang ketiga, assembling, staffing. Lalu planning, organizing, forecasting, planning, organizing, directing, facilitating, resource. Yang keempat, directing. Yang kelima, controlling. Dan berikut yang keenam, directing, coordinating, reporting, budgeting, commanding, controlling. Jadi lalu berikutnya itu yang bagian bidang-bidang manajemen dan sistem manajemen. Dilihat dari bidang-bidangnya, manajemen dapat dibagi menjadi A. Manajemen personalia, B. Manajemen permodalan, C. Manajemen biaya, D. Manajemen produksi, E. Manajemen marketing, F. Manajemen perkantoran, G. Manajemen risiko. Sistem manajemen yang ditetapkan oleh manajer dalam suatu perusahaan tergantung pada karakter seseorang manajer dan keadaan perusahaan yang dipimpinnya. Berikut yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Semua, perkenalkan, nama saya Prasetyo Lubis, NPM 198150-115. Di sini akan memperjelaskan sebagian dari materi yang diberikan oleh Ibu Nini kepada kita. Sistem manajemen dapat dibedakan, yaitu 1. Manajemen Bapak, 2. Manajemen terbuka, 3. Manajemen tertutup, 4. Manajemen demokrasi. Penjelasannya, 1. Manajemen Bapak itu artinya dalam setiap usaha aktivitas organisasi selalu mengikuti jejak Bapak. Apa yang dikatakan Bapak itulah yang benar. Dalam hal ini tidak ada alternatif lain kecuali mengikuti Bapak. Kelebihannya, jika Bapak pemimpin tetap pada proporsi yang benar, pekerjaan dapat dengan cepat dikerjakan sehingga tujuan tercapai dengan baik. Kelemahannya, 1. Jika Bapak tidak benar, perusahaan akan hancur karena bahannya akan turut menyeleweng. 2. Kemajuan organisasi terbatas sebab hanya tergantung pada kemampuan Bapak. Pekerjaan hanya merupakan robot saja. 3. Jika terjadi pergantian pimpinan, sedangkan pekerjaan sudah begitu percaya kepada Bapak lama, maka pejabat baru akan sulit untuk melakukan tugas-tugas karena para karyawan telah mengkultuskan pejabat lama. Penjelasan kedua, manajemen terbuka artinya seorang manajer sebelum mengambil suatu keputusan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan saran-saran pendapat. Tegasnya, berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Keputusan terakhir terdapat berada di tangan manajer. Manajer mengajak para karyawan untuk ikut. Kelebihannya, 1. Para staf atau karyawan ikut serta memikirkan kesulitan yang dihadapi organisasi dan ikut pula memikirkan cara-cara pencegahan masalah yang dihadapi dan mengembangkan usaha-usaha organisasi. 2. Para staf atau karyawan mengetahui atau yang diambil organisasi perusahaan sehingga jika telah menjalin keputusan mereka tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan anaknya. 3. Para perkembangan dan kesinambungan terjamin. 4. Para staf karyawan akan lebih bergairah dan berpartisipasi tinggi pada tugas-tugasnya. 5. Akan menimbulkan suatu kompetensi yang secat sambil mereka berlomba-lomba mengembangkan inisiatif dan gaya inovatifnya.
staf karyawan terbina sehingga pengkaderan. 3. Manajemen tertutup. Manajer tidak mengkomunikasikan keadaan organisasi dan keputusan diambil tanpa melibatkan staf atau karyawannya. 4. Manajer demokrasi, pelaksanaannya hampir sama dengan manajer terbuka. Bedanya bahwa dalam manajemen terbuka, para staf atau karyawan diberikan kesempatan untuk memberikan saran, ide, tetapi keputusan terakhir tetap di tangan manajer. Sedangkan dalam manajemen demokrasi bukan hanya diberikan hak untuk memberikan suatu ide dan lain-lain, tetapi mereka juga ikut menentukan keputusan yang diambil. Manajer dan pengambilan keputusan. Pengertian manajer adalah sumber daya pokok serta titik sentral. Setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan, manajer harus mengutamakan tugas, tanggung jawab, dan membina hubungan yang harmonis, baik dengan atasan maupun dengan bawahan. Pengertian lain tentang manajer adalah seorang yang mengarahkan orang lain dan bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Tugas-tugas manajer. 1. Manajerial sili atau membuat siklus pengambilan keputusan, menyusun organisasi, penyerahan, rencana organisasi, pengendalian, penilaian, dan pelaporan. 2. Memotivasi. Artinya seorang manajer harus dapat mendorong para bawahannya untuk bekerja giat dan membina bahwa dengan baik dan harmonis. 3. Manajer harus bawahannya. 4. Manajer harus dapat menciptakan kondisi yang akan membantu bawahannya mendapatkan kepuasan dalam pekerjaannya. 5. Manajer harus berusaha agar para bawahannya bersedia memikul tanggung jawab. 6. Manajer harus membina bawahannya agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. 7. Manajer harus membenahi fungsi-fungsi fundamental manajemen secara baik, berusaha memenuhi kebutuhan para karyawan. Tingkat manajemen dalam suatu perusahaan terdapat banyak manajemen yang umumnya digolongkan atas 3 tingkat, yaitu 1. Top manajemen atau manajemen puncak, termasuk ke dalam golongan ini semua anggota Board of Direction atau Dewan Komisaris. 2. Middle Management atau manajemen menengah, termasuk dalam golongan ini kepala bagian, kepala seksi, kepala divisi. Lower Management First Even Management, supervisor manajemen di dalamnya, termasuk di dalamnya kepala atau mandor. Semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin manajerial umum, siklusnya harus lebih besar daripada teknikal khusus skillnya. Sebaliknya, semakin rendah kedudukannya, maka teknikal siklus yang diperlukan lebih besar dibandingkan dengan manajerial siklus. Dengan perkataan lain adalah manajer menyangkut orangnya, manajer adalah lambangnya. Sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rio Alibin Tambunan, NPM 1981-526. Kali ini dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Nini dari buku diktat selama setengah semester ini. Yang pertama itu adalah kualifikasi atau sifat pemimpin. Ini menurut ilmuwan G.R. Terry. Cara induktif memungkinkan manajer berhasil melaksanakan tugas-tugasnya, dan penentuan kualifikasi manajer sangat membantu untuk memilih manajer yang baik seperti 8 poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu adalah energi, di mana mempunyai kekuatan mental dan fisik. Yang kedua itu adalah stabilitas emosi, artinya seorang pemimpin tidak boleh berprasangka buruk terhadap bawahannya. Ia tidak boleh lekas marah, sebaiknya percaya diri pada diri sendiri. Yang ketiga itu adalah human relationship, di mana berpengetahuan luas tentang hubungan manusia, artinya ia harus banyak mengetahui tentang tingkah laku, sifat manusia dan hubungan manusia. Yang keempat itu adalah personal motivasi, dapat memotivasi diri sendiri dan orang lain, yang artinya berhasrat untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kelima itu adalah communication, berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan.
Yang keenam itulah teaching skills, yaitu kecakapan untuk mendidik, membimbing, memberikan petunjuk, dan lain sebagainya. Ia harus memberikan semangat dan mengembangkannya. Dan yang ketujuh itu adalah social skills, mempunyai kemahiran dalam bidang sosial agar terjamin kepercayaan dan kesetiaan dari para pengikutnya. Ia harus bersifat suka menolong, senang jika bawahannya maju, pernah dan dapat menghargai pendirian orang lain. Yang terakhir itu adalah yang ke-8, technical competence. Artinya, kemampuan teknis kecakapan menganalisa kepada para bawahannya, memberi serta perencanaan, pengorganisasian, pendelegasian, wewenang, dan tangkas dalam mengambil suatu keputusan. Oke, yang kedua itu adalah teknik-teknik pengambilan keputusan dalam mengambil suatu keputusan. Dapat digunakan teknik-teknik yang akan saya sebutkan. Yang pertama itu adalah operation research, yaitu penggunaan metode-metode saintifik, di mana yang meliputi teknik-teknik matematis dalam analisa pemecahan suatu persoalan tertentu. Yang kedua itu adalah linear programming, yaitu riset dengan menggunakan rumus-rumus matematik, disebut juga vektor analisis. Yang ketiga itulah learning word games, teori yang biasanya digunakan untuk menentukan strategi. Yang keempat, probability, yaitu teori kemungkinan yang dapat diterapkan pada kalkulasi rasional. Yang kelima itu adalah ranking and statistical weighting. Yang pertama itu adalah mengalokasikan berbagai faktor yang akan mempengaruhi keputusan terakhir. Dan yang kedua itulah menimbang faktor-faktor yang dapat dibandingkan dan tercakup di dalam setiap alternatif. Dan penjelasan yang selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai berikut yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah merumuskan problem yang bersangkutan. Yang kedua, menganalisa problem tersebut. Yang ketiga, menetapkan sejumlah alternatif. Keempat, mengevaluasi masing-masing alternatif. Kelima, memilih alternatif yang akan menjadi keputusan yang akan dilaksanakan. Dalam pengambilan keputusan ada beberapa faktor menolong yang harus diingat, ya. Yang pertama itu harus diperhatikan emosi dan aturan-aturan, baik yang tangibles maupun intangibles. Yang kedua itu, setiap keputusan harus mendorong tercapainya tujuan. Dan selanjutnya, suatu keputusan tidak selalu memuaskan semua pihak. Hanya ada satu pilihan yang memuaskan. Dan yang kelima, pengambilan keputusan adalah mental action dan harus ditransfer ke dalam physical action. Yang keenam, pengambilan keputusan yang efektif memerlukan waktu, dana, fakta, dan informasi yang cukup. Yang ketujuh, membuat keputusan dalam prakteknya membutuhkan kecakapan, pengalaman, dan imajinasi. Yang kesembilan, setiap keputusan haruslah dilaksanakan. Penjelasan selanjutnya tentang tanggung jawab atau responsibility. Manajemen puncak atau manajemen suatu perusahaan khususnya harus bertanggung jawab yang kepada pertama itu adalah pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, dan juga pemerintah. Tanggung jawab itu terhadap pemilik perusahaan adalah yang pertama, perusahaan harus tetap solvable dan efisien. Yang kedua, hasil yang layak atas investasi. Yang ketiga, fasilitas yang ada dimanfaatkan sebesar-besarnya. Keempat, perusahaan hendaknya dikelola berdasarkan ED dan ERT serta kebijaksanaan yang telah digariskan. Dan yang kelima, mengatur rencana jangka panjang perusahaan. Tanggung jawab terhadap pemerintah itu yaitu mengelola perusahaan tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Dan yang kedua, perusahaan hendaknya menjadi kewajiban-kewajiban. Yang ketiga, perusahaan hendaknya memproduksi barang dan menjamin konsumennya. Dan tanggung jawab terhadap perusahaan. Yang pertama itu pembayaran upah yang layak dan kontinu. Yang kedua, perlindungan terhadap keselamatan kerja. Yang ketiga, jaminan adanya pekerjaan yang tetap. Keempat, kepuasan akan hasil kerja mereka. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap konsumen. Yang pertama itu, perusahaan bertanggung jawab terhadap mutu barang yang diproduksi. Yang kedua, menjual barang dengan harga yang wajar. Yang ketiga, mempertahankan penyediaan barang di pasar. Yang keempat, perusahaan menjaga keselamatan konsumen.
Selanjutnya, fungsi manajemen adalah mengkoordinasi 3 kemungkinan, yaitu masyarakat, pemilik, pegawai. Pada diktat ini telah ditampilkan bahwasannya ada grafik atau bagan. Bahwasanya bagan tersebut keterangannya adalah yang pertama, tersedianya benda-benda atau jasa-jasa secara kontinu dengan harga layak. Bertambah baiknya kualitas benda atau jasa-jasa. 3. Hubungan yang harmonis antar pemilik, pekerja, dan para manajer. Dari ketiga itu, hubungan yang harmonis antara pemilik, pekerja, dan para manajer, yaitu memiliki bagian lainnya, yaitu 1. Perusahaan tetap dan efisien. Yang kedua, hasil yang layak atas investasi. Yang ketiga, keterangan-keterangan tentang keadaan perusahaan dan masa depannya. Keempat, fasilitas-fasilitasnya yang ada diproduktifkan seluas-luasnya. 5. Rencana jangka panjang yang akan diatur bagi perusahaan bersangkutan. Terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Musaid Hamzah Simamura, PM 1981549. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan kegiatannya. Organisasi diartikan sebagai alat dan wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengorganisasian adalah penentuan kegiatan kerja-kerja yang harus dilakukan, mengelompokkan tugas-tugas yang akan dibagikan pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen, serta penentuan hubungan-hubungan, menciptakan struktur dan bagian-bagian yang ingin diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungannya satu sama lain terkait oleh hubungan terhadap seluruh karyawan. Dalam dunia industri, sebagian besar struktur manajemen merupakan interaksi manusia dengan sumber daya fisik. Sumber daya manajemen sebenarnya berbicara mengenai organisasi formal untuk melakukan integrasi yang mencapai suatu bisnis dasar. Perusahaan akan dalam dunia industri, sebagian besar tugas manajemen merupakan interaksi manusia dengan sumber daya fisik. Proses manajemen sebenarnya bicara mengenai organisasi formal untuk melakukan interaksi dan mencapai suatu bisnis dasar. Suatu perusahaan akan mendesain struktur organisasi formal yang menerangkan hubungan kinerja antar orang-orang beserta melengkapi koordinasi usaha secara menyeluruh. Organisasi terdiri dari 2 bagian dasar, yaitu bagian departemen dan divisi-divisi. Departemen itu misalnya departemen produksi, departemen keuangan, dan lain-lain. Kedua, hubungan yaitu hubungan antara manusia. Departemen yang harus ditetapkan dengan jelas dan tegas. Aspek-aspek yang dirumuskan dalam organisasi ada 7, yaitu adanya kelompok orang yang bekerja bersama. 2. Adanya tujuan tertentu yang dicapai. 3. Adanya pekerjaan yang akan dikerjakan. 4. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerja. 5. Adanya wewenang dan tanggung jawab. 6. Adanya pendelegasian wewenang. 7. Adanya rata tertib yang harus ditaati. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, manusia, yang artinya unsur-unsur organisasi ada 7, yaitu yang pertama manusia atau human faktor. Artinya organisasi ada jika ada unsur manusia yang bekerja
ada pemimpin dan ada yang pimpin. 2. Sasaran, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai. 3. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada jika tempat kedudukannya ada. 4. Pekerja, artinya pekerja baru ada jika ada pekerja yang akan dikerjakan secara membagiannya secara menyeluruh. 5. Adanya teknologi, artinya adanya unsur-unsur teknik. 6. Adanya struktur yang dimana manusia yang satu dengan yang lain dapat berinteraksi. 7. Lingkungan, artinya organisasi baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi, misalnya adanya sistem kerja sosial. Sekian. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ricky Faisal Sinaga, NPM saya 1981579. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan ulang apa yang telah dijelaskan Ibu Nini dari buku diktat Bu Nini. Nah, teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses pengorganisasian atau departmentation. Adapun tahap-tahap langkah-langkah manajer dalam membentuk kegiatan pada proses pengorganisasian, yaitu 1. Sasaran manajer harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai. 2. Menentukan kegiatan-kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan dan menspesifikasikan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. 3. Pengelompokan kegiatan-kegiatan. 4. Mendelegasian wewenang, artinya manajer harus menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen. Yang kelima, rentang kendala atau penetapan jumlah personal pada setiap departemen. 6. Perincian perorangan. 7. Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe organisasi apa yang akan dipakai, apakah line organization, line and staff organization, atau function organization. 8. Bagian organisasi, artinya manajer harus menetapkan bagan atau struktur organisasi yang bagaimana yang akan dipergunakan. Azas organisasi. Agar dapat terwujud suatu organisasi yang baik, efektif, serta sesuai dengan kebutuhan, selektif harus didasarkan pada azas organisasi, yaitu 1. Azas tujuan organisasi. 2. Azas kesatuan tujuan. 3. Azas kesatuan perintah. 4. Azas keterbatasan seorang pemimpin terhadap jumlah bawahannya. Yang kelima, azas pelimpahan wewenang. Yang keenam, azas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh, azas tanggung jawab. Yang kedelapan, azas pembagian kerja. Yang kesembilan itu azas penempatan personalia. Yang kesepuluh, azas jenjang berangkai. Yang ke-11 azas efisien. Yang ke-12 azas kesinambungan. Yang ke-13 azas koordinasi. Rentang kendali disebut juga span of management. Span of management, span of control, span of executive,
span of authority. Rentang kendali diartikan juga fungsi pembagian kerja atau fungsi pengorganisasian. Pemimpin perusahaan sebagai manusia memiliki limit atau keterbatasan dalam hal 1. Keterbatasan waktu, 2. Keterbatasan pengetahuan, 3. Keterbatasan kemampuan, 4. Keterbatasan perhatian. Faktor-faktor yang membatasi besar kecilnya rentang kendali adalah 1. Sifat dan terperincinya rencana, 2. Latihan dalam perusahaan, 3. Posisi pemimpin dalam struktur organisasi, 4. Dinamisasi atau statistisnya organisasi, 5. Effectiveness of communication, teknik atau komunikasi yang efektif, 6. Tipe pekerjaan yang dilakukan, 7. Kecakapan dan pengalaman manajer. Yang ke-8, span of personality and energy. Ke-9, dedikasi dan partisipasi bawahan. Sekian hasil yang bisa kami paparkan, dan